Shalom, selamat bertemu kembali dalam Menara Doa Pagi bersama Pendeta Suheri Gultom dan tim. Kami datang membawa pujian, penyembahan dan firman Allah. Hadirat Allah menyertai saudara dalam perjalanan, mungkin di mobil, di sepeda motor, mungkin di angkutan. Saudara mungkin sedang ada dalam rumah, sedang bersiap untuk anak-anak mau sekolah, sedang memasak. Saudara, mari sama-sama saudara bisa menikmati hadirat Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan ada ketenangan, ada kekuatan baru. Mari kita menyembah Tuhan. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Dan wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku
yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta kasih-Mu padaku, semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Kami bersyukur selalu Tuhan kepadamu. Kami angkat penyembahan kami kepadamu ya Tuhan. Bapa, Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Amin. Bapa, Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindungan-Mu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu,
seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Engkaulah Bapa yang baik, Engkaulah Bapa yang mengasihi kami, yang melindungi kami, yang menjagai kami, yang memberikan anaknya kepada kami. Engkau Bapa yang mengasihi, Bapa yang menjaga kami, Bapa yang memberi masa depan yang penuh harapan. Kami percaya Engkau satu-satunya Allah yang hidup, Tuhan sumber kehidupan. Berkatilah semua anak-anak-Mu dimanapun berada, dimanapun mereka menyaksikan ada lawatan Tuhan, ada urapan-Mu, ada lawatan-Mu. Urapi semua yang menyaksikan, yang ikut di dalam online. Berkati dengan hadirat-Mu, berkati Tuhan. Bertata dalam pujian, bertata dalam penyembahan. Terima kasih oh Tuhan. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanyalah untuk-Mu. Terpujilah nama-Mu, termulialah Kau Tuhan. Jamalah semua kami Tuhan. Biarlah setiap orang datang kepadamu, yang letih, yang lesu, yang berbeban berat,
ketenangan. dan kami Engkau Bapa yang bersyukur. memberikan kekuatan. Engkau Bapa yang memberikan hikmat solusi, semangat baru, sukacita baru. Diberkatilah mereka yang datang padamu. Ya Tuhan, Diberkatilah mereka yang datang padamu. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu Tuhan. senang hati Terima kasih. menyembahmu. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanyalah bagimu. Terima kasih. Namamu Tuhan, Haleluya. oh Yesus, Haleluya. tiada yang seperti Engkau. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Segala hormat, segala kemuliaan, hanya Kau yang kami Kau Bapa tinggikan. yang baik, Kau bahkan Kami hidupku merasakan jadi yang kehadiran-Mu ya Tuhan. Tuhan. Biarlah setiap yang menyaksikannya bisa merasakan kehadiran Tuhan di rumah mereka, di Kesentuhan perjalanan, dimanapun mereka berada. Biarlah Yesus. hadirat Tuhan menjamah setiap kami. Jamalah kami Tuhan dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa, Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. betapa Aku aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Amin. Oh Yesus, betapa aku Menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni.
bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami diberkati dengan firman Tuhan. Semua keluarga kami yang ada di YouTube, keluarga kami yang ada di Facebook, dimanapun mereka berada, berkatilah Tuhan. Mereka beri kekuatan, beri mereka semangat dalam Tuhan, beri mereka sukacita dalam Tuhan, beri mereka hikmat solusi atas setiap persoalan pergumulan hidup mereka. Karena Engkau berjanji pencobaan-pencobaan yang kami alami tidak melebihi kekuatan kami. Dan Engkau berjanji Engkau telah menyediakan jalan keluar kepada setiap masalah kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur mengenal Engkau sebagai Bapa. Suatu hubungan yang indah. Engkau sebut anak-Mu dan kami menyebut Engkau adalah Bapa. Itulah hubungan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh berbahagia. Terjadilah pemulihan keluarga, pemulihan hubungan di tengah-tengah keluarga, pemulihan hubungan dalam pernikahan, pemulihan hubungan antara orang tua dan anak-anak, anak-anak dengan anak-anak. Terjadilah pemulihan di dalam keluarga besar mertua, dengan keluarga besar masing-masing ya Tuhan. Biarlah kiranya firman Allah ini yang menjamah setiap orang yang mendengar, menyaksikannya, mereka diberkati Tuhan. Mereka dipulihkan Tuhan. Pernikahan mereka dipulihkan Tuhan. Hubungan mereka dipulihkan Tuhan. Sehingga hubungan yang indah, hubungan yang harmonis, keluarga yang rukun damai ada tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Bapa, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi di keluarga sosial media dimanapun saudara sudah kami anggap adalah keluarga kami. Saudara adalah keluarga saya. Oleh karena itu saya senantiasa berdoa untuk saudara. Setiap hari saya tidak bisa melupakan keluarga-keluargaku yang di YouTube, yang sedang berjuang di dalam membangun hubungan pernikahan, yang membangun hubungan dengan anak-anak. Ada banyak memang saat-saat ini iblis menghancurkan keluarga demi keluarga, merusak keluarga demi keluarga, merusak pernikahan demi pernikahan. Kami dari Menara Doa Pagi, kami datang memberikan semangat. Saudara, kami mau menyampaikan Yesus Kristus Tuhan yang adalah kita sebut, Dia juga adalah Bapa kita. Saudara,
saya akan ajak firman Tuhan sejenak, pemulihan hubungan hati Bapa. Dia kita sebut adalah Bapa. Jadi sebenarnya kekristenan itu enak ya. Kenapa? Karena sangat dekat. Kita bisa menyapanya dengan selamat pagi Bapa. Bisa juga memang selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Tetapi secara kealahan, Bapa itu disebut adalah sumber. Dialah sumber. Ya Aba, ya Bapa. Seperti lagu Ya Aba, ya Bapa. Dia adalah sumber kita. Saudara, di dalam kitab Kejadian 1 ayat 1 sampai 31. Saya nggak bacakan ya. Dalam kitab Kejadian 1, Tuhan itu menggambarkan Bapa yang menyediakan segala sesuatu. Everything. Segala sesuatu dia sediakan. Untuk kita, dia menjadikan alam semesta. Dia menjadikan siang, dia menjadikan malam, dia menjadikan matahari. Dia menjadikan tumbuh-tumbuhan, dia menjadikan hewan, dia menjadikan taman. Segala sesuatu dia sediakan untuk anak-anaknya. Kalau saudara membaca dalam kitab Kejadian 1, hubungan itu sangat indah. Sangat indah, hubungan itu sangat luar biasa. Itu yang diinginkan oleh Bapa di sorga. Hubungan dengan saudara. Sekalipun saudara berdosa, sekali saudara pun berbuat salah, ingatlah Bapa di sorga menantikanmu. Bapa di sorga menunggumu. Dia Bapa yang baik. Dia menantikanmu senantiasa. Dia ingin agar saudara bisa berkomunikasi, bisa berbicara. Karena dia adalah Bapa yang baik. Dia menjadikan taman itu begitu baik, sungai-sungainya begitu indah, pohon-pohonnya begitu indah. Segalanya indah supaya apa? Supaya ada hubungan yang baik. Ini yang terhilang dalam keluarga. Hubungan. Ayo bapak-bapak, kembali kepada anak-anakmu. Ibu-ibu, kembali kepada anak-anakmu. Suami istri, kembali kalian hubungan yang baik. Jadi sebenarnya kekristenan adalah hubungan. Christianity is relationship. Kekristenan itu hubungan. Saudara, hubungan itu yang lebih penting dari segalanya. Saya punya satu kalimat, bukan makan apa, tapi makan dengan siapa. Itu bicara apa? Makan enak. Kalau hubungannya tidak baik di rumah, makanan pun tidak enak. Mau di restoran mahal pun, kalau hubungan tidak baik, pasti makanan itu tidak enak. Jadi yang membuat makanan itu enak adalah makan dengan siapa. Artinya apa? Hubungan kita itu yang membuat makanan itu jadi lezat, enak. Oleh karena itu saya mengajak sama saudara, mari kita bangun hubungan yang baru yuk. Lupakan yang lalu ya. Yang lalu mungkin kalian sudah saling menyakiti. Ayo matikan egoismu, hai suami, hai bapak-bapak. Matikan egoismu. Matikan egoismu, hai istri, ibu. Jangan minta suamimu yang berubah, engkau juga berubah. Engkau berkata, aku yang perlu berubah Tuhan. Suami juga bilang begitu, aku juga yang perlu berubah. Saudara yang saya kasihi, setelah masuk di dalam Kejadian pasal yang ketiga, ayat 1 sampai 5 adalah mulailah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Sejak itulah hubungan dengan Bapa itu mulai terhilang. Di mana Adam mulai bersembunyi. Adam mulai ketakutan, Hawa mulai ketakutan. Mereka merasa mulai bersembunyi, mulai merasa menjadi orang yang berdosa. Pada kitab Kejadian 1 dan 2 mereka masih baik-baik hubungan dengan Bapa. Di Kejadian 3 hubungan mulai retak. Hubungan mulai hancur. Mereka sudah mulai merasa jauh, merasa berdosa, merasa tertuduh. Udah melanggar buah pengetahuan yang baik dan yang buruk. Saudara, hubungan itu sangat penting dibangun kembali. Sekali lagi saya katakan, yang diinginkan Bapa di sorga adalah hubungan dengan kita. Bukan persembahan di gereja yang paling utama. Untuk apa kita hadir di gereja bawa persembahan banyak, tapi gak menikmati hubungan dalam ibadah itu. Nah, hubungan dengan Bapa di sorga ini sangat penting. Maka dia berkata dalam kitab Maleakhi 4 ayat yang ke-6. Maleakhi 4:6, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Dalam kitab Maleakhi
4 ayat 6. Ini kitab terakhir di perjanjian lama. Bapa itu menutup dengan kata akan terjadi hubungan yang baik, pemulihan hati bapa kembali kepada anaknya. Anak-anak akan kembali kepada bapanya. Itu kerinduan bapa di sorga. Sekarang ini banyak bapak-bapak yang terhilang dengan anak-anaknya. Bapak-bapak yang meninggalkan anak-anaknya karena perempuan lain. Bapak-bapak yang egois, bapak-bapak yang merasa dia lebih penting yang lain daripada anak-anaknya. Dia lupa anak itu adalah titipan Tuhan yang perlu dijaga. Seumur hidup kita, kita boleh meninggal dunia, tapi jangan tinggalkan anak-anakmu terluka, tersakiti oleh karena pengkhianatan, perselingkuhan, pukulan yang kau lakukan kepada anakmu. Tidak pernah memperhatikan anakmu, tidak pernah memeluk anakmu, tidak hadir di dalam anak-anakmu. Ketika anak-anakmu tumbuh dari TK ke SD, SMP, SMA, apakah bapak-bapak, ibu-ibu hadir sungguh-sungguh kepada mereka? Hadir maksudnya berfungsi. Menyaksikan mereka ketika tampil di gereja, menyaksikan mereka tampil di sekolah. Ada banyak, karena kami punya sekolah, saya punya sekolah TK, SD, SMP bahkan. Saya melihat sedikit anak orang tua yang hadir. Ya katakanlah mungkin karena bekerja, paling tidak ibu. Hari Sabtu pun kami buat libur, tetap juga sedikit. Kadang-kadang lebih banyak memprioritaskan yang lain daripada anak-anak itu sendiri. Ada banyak anak-anak yang terluka. Dan di perjanjian baru dibuka lagi dengan kata Lukas 1 ayat 17. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan satu umat yang layak baginya. Umat yang layak baginya. Umat yang bapak-bapaknya, mamanya juga. Bapak-bapak di sini bukan hanya kepada bapak saja, kepada mama juga, kepada orang yang lebih tua maksudnya. Akan kembali kepada anak-anaknya. Anak-anak akan kembali kepada orang tuanya. Membangun hubungan yang retak, membangun hubungan yang hancur. Sekarang ini banyak keluarga retak dan hancur. Bagaikan gelas yang retak kalau kita pegang dia bisa pecah. Begitulah keluarga sekarang. Salah ngomong meledak. Dan banyak anak-anak gak berani menyampaikan isi hatinya karena takut papa mama marah. Mereka memendam isi hatinya. Tahukah Bapak Ibu ketika kalian berkonflik, marah-marahan, maki-makian, lempar barang. Anak-anakmu sejak masa dini mereka itu memendam semuanya itu. Karena anak-anak adalah plagiat ulung. Anak-anak itu pencontoh ulung. Dan dia tidak punya daya pada waktu kalian bertengkar. Tapi dia ketakutan. Sembari ketakutan dia merekam semua memori yang pernah dia dapat di golden age 0 sampai 8 tahun. Ya, let's say di bawah 12 tahun juga masih merekam dengan begitu dalam. Sembari mereka gemetar ketakutan, bahkan gak sedikit ada anak jadi sesak, kejang, demam. Karena bapak dan mama yang egois, yang merasa diri benar. Ingat, pertengkaran menurut Alkitab Amsal 13 ayat 10 adalah karena kesombongan. Yakobus 4 ayat 1 sampai 6 dikatakan karena hawa nafsumu, karena kesombonganmu. Yakobus 3 ayat 16 dikatakan karena keegoisanmu, mementingkan diri sendiri, merasa benar. Orang yang rendah hati itu tidak ada mau bertengkar. Orang yang sombong itulah yang suka bertengkar. Anak Tuhan Yesus tidak boleh bertengkar dengan siapapun. Karena Matius 5 ayat 9 anak Tuhan Yesus pembawa damai. Jadi sebaiknya dalam keluarga itu ada yang mengalah. Kalau istrinya gila dengan laki-laki lain. Suami engkau harus mengalah. Menguasai nafsumu. Besarkan anak-anakmu. Kalau bapaknya atau suaminya yang gila dengan perempuan lain. Ibu, jangan engkau juga melakukan hal yang gila. Engkau harus membesarkan anak-anakmu. Ada banyak keluarga yang hancur hubungannya. Sehingga anak-anak ke narkoba, anak-anak menjadi pemarah, penakut,
Emosi mereka tidak sehat. Mereka pergi bahkan jadi ke tempat-tempat yang maksiat. Ke tempat-tempat yang dimana mereka bisa hidup di dalam penerimaan. Siapa yang menerima mereka? Ya geng-geng motor. Ada berapa banyak di kota Medan ini SMP, SMA di berbagai kota di Indonesia. Di luar negeri bahkan. Geng mana yang menerima mereka? Mereka jadi seperti itu. Kalau geng narkoba jadi pemakai narkoba. Bahkan pengedar. Kalau mereka diterima oleh geng motor, jadilah mereka orang yang anarkis. Balap-balapan dan mati sia-sia. Ayo Bapak Ibu, jangan egois. Ini kata Tuhan Yesus. Bahwa di akhir zaman yang diinginkan Tuhan adalah bapak-bapak kembali kepada anaknya. Anaknya kembali kepada bapaknya. Maksudnya anak-anak kembali ke orang tuanya. Dan engkau yang punya anak kecil. Bapak-bapak sering peluk anakmu. Kalau dia anak laki-laki sering bermain bola. Kasih waktumu. Kebersamaan itu akan diingatnya seumur hidupnya. Kalau engkau juga ibu-ibu jangan terlalu sibuk di luar. Kasih waktumu dengan anak-anakmu. Kurangi arisanmu, pesta-pesta secukupnya aja. Utamakan anakmu, hadir. Sebentarnya kalian bersama-sama dengan anak-anak itu. Masuk mereka kepada masa kuliah, mereka sudah sulit bersama dengan kalian, Bapak Ibu. Jangankan kuliah, udah masuk SMP aja anak saya udah lebih memilih temannya daripada kami orang tua. Karena mereka udah masuk pubertas. SMP, SMA mereka sudah lebih pro kepada teman mereka. Masuk kuliah, mereka udah lebih punya dunia sendiri. Sangat singkat, bisa saya katakan TK sampai SD lah yang bisa kita lebih punya otoritas, punya waktu. Tapi sayang sekali banyak orang tua tidak mau melakukan itu. Mereka sibuk dengan kopi mereka, ngopi mereka, pergi ke sana, ngomong ke sana, ngomong ke sana. Nggak dilihat kapan anaknya jalan, nggak diajari anaknya bicara, nggak pernah disapa anaknya, nggak pernah dipeluk anaknya, nggak pernah dipuji anaknya, nggak pernah diberikan hadiah. Bahkan cenderung banyak orang tua kadang berbohong. Saudara, dalam kitab Roma 8 ayat 15 sampai 17. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Aba itu bahasa Yahudi, bahasa Aram, artinya juga Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ingat, kita adalah anak-anak Allah. Dan Tuhan kita panggil Aba, Bapa. Waduh, enak ya. Menjadi orang Kristen itu sangat satu anugerah luar biasa. Menyebut Tuhannya itu Bapa. Ya Aba, ya Bapa. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Ahli waris loh. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kita juga adalah ahli waris. Saudara yang saya kasihi, saya mengajak semua kita membangun hubungan yang baik kembali dengan anak-anak. Saudara, ada bapak yang sangat-sangat otoriter. Ada ibu juga yang otoriter. Ada orang tua yang sangat keras. Harus kemauannya. Kalau tidak dimaui kemauannya, maka dia bisa marah. Bahkan bisa pukul. Kami ada jemaat yang pada waktu di kelas 6 SD hanya papanya ngasih hadiah. Sepatunya warnanya gak cocok. Anak itu hanya bilang, "Pa, warna sepatunya tidak cocok." Bapaknya langsung pukul itu anaknya. Ada bapak yang terluka pada masa lalunya. Inner child. Masa kecilnya yang masih kecewa. Dengar bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara. Kalau saudara masih pemarah. Kalau saudara masih mudah tersinggung, terluka. Salah satu adalah penyebabnya. Ada luka masa lalu yang belum beres. Mungkin masa lalumu engkau pernah disakiti oleh bapak. Orang tua, mama dan bapak. Sehingga luka itu ada di hatimu. Karena ada orang tua yang membanding-bandingkan anaknya.
yang tidak adil. Harusnya orang tua itu melakukan anak-anaknya sama. Ada banyak anak-anak yang saya tahu, yang saya jumpai. Orang-orang tua yang sudah punya anak pun mereka mengakui masa kecil mereka itu dibandingkan. Abangnya lebih dikasihi, ada adiknya yang lebih dikasihi. Mereka terluka setelah dari masa kecil, mereka terluka karena dibandingkan. Bahkan ada bapak yang tega mengurung anaknya di garasi. Ini jemaat kami juga, saya tidak malu nyampaikan. Ibunya hanya gara-gara melanggar perintahnya. Dia mengurung anak itu dan mati lampu. Anak itu ketakutan, menjadi fobia dengan kegelapan. Fobia dengan kesendirian. Trauma. Masih SD kelas 1. Ingat, bukan karena tamparan tanganmu membuat anak itu berubah. Alkitab bilang Kolose 3:21. Hai bapak-bapak, hai ibu-ibu, hai orang tua. Jangan sakiti hati anakmu. Supaya jangan tawar hatinya. Ada bapak yang sadis, ada ibu yang sadis juga. Memaki-maki anaknya. Mencubit anaknya dengan begitu berbekas. Ingat, Alkitab tidak menyuruh kita pukul anak, didik anak. Jangan salah tafsirkan rotan di situ. Rotan itu bukan berbicara masalah ambil kayu, pukul anak. Wah, itu namanya binatang Bapak Ibu. Binatang yang bisa mungkin kita pukul. Jangan lakukan anak-anak, bahkan saya aja memiliki seekor anabul ya, seekor anjing, tidak pernah, jarang lah, hampir tidak pernah memukul dia kami. Kalaupun pukul pelan. Karena sesuatu waktu bisa aja mungkin kita melakukan kepada hewan seperti itu, tapi ini anak kita. Bisa saya katakan kami sekeluarga penyayang kepada anabul ya, kepada hewan. Dan saya heran ada orang tua, ada ibu yang saya lihat juga pakai kayu. Anaknya masih umur 3 tahun, kakinya pukul. Ingat Kolose 3:21 ibu, bapak, saya capek apa engkau? Jangan lakukan itu. Jangan sakiti hati anakmu. Nanti tawar hatinya mengenal Bapa di sorga. Bapa di rumah itu gambaran Bapa di sorga. Kalau Bapa di rumah itu menyeramkan, maka dia berpikir Bapa di sorga seram. Kalau Bapa di rumah menggambarkan dirinya galak, maka dia berpikir Bapa di sorga juga lebih galak. Karena Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, demikian juga di rumah ada Bapa, ada Ibu, ada anak. Ibu itu menghibur, maka ibu itu juga menggambarkan Allah Roh Kudus. Jadi sorga itu sebenarnya adalah, itulah desain daripada keluarga. Jadi keluarga itu didesain, dirancangkan master plan-nya seperti sorga. Sehingga sorga itu ada di keluargamu. Ada suasana sorga, ada damai, ada sukacita, ada tawa, ada canda. Ada apresiasi, ada pelukan, ada kasih mesra. Saling support antara anggota keluarga. Satu kisah nyata yang saya baca di newspaper. Di Medan, tapi terjadinya di Simalungun. Di mana seorang bapak pulang dari puskesmas. Istrinya sedang pergi ke Sibolga. Bapaknya punya anak 2 umur 4 sampai 6 tahun. Dan ketika bapaknya melihat rumahnya itu begitu hancur-hancuran. Namanya lah 4 umur 6 tahun laki-laki dua-duanya. Dia tidak lagi menahan emosinya. Dia pukul anaknya. Anaknya berkata, papa ampun, maaf, ampun. Tapi bapaknya tidak terkendali emosinya. Kakinya tendang anak paling kecil. Dia sepak anak itu. Dan anak itu melanting ke dinding. Dan anak itu tidak sadar. Masuk ICU di Siantar 3 hari. Mati. Meninggal dunia. Anaknya meninggal di tangan bapaknya. Itu kisah nyata. Saudara, menyedihkan. Kenapa bapak seperti itu? Saya sebagai hamba Tuhan. Sebagai konselor keluarga. Saya sebagai konselor pernikahan. Saya tahu banyak orang yang menikah itu, mereka membawa luka masa lalu mereka. Inner child. Masa kecil mereka itu banyak disakiti bapak mama mereka. Atau lingkungan mereka, pergaulan mereka.
Sehingga luka itu nggak sembuh, dibawanya di pernikahan. Maka ketika jalan sepasang pengantin, teng 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 teng, teng 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 teng, mereka sedang membawa banyak bom. Mereka sedang membawa banyak luka. Pada waktu mereka ada pemicu, ketika ada pemicu seperti bom ditarik, meledak. Suaminya meledak, pak. Istrinya juga meledak, pak. Karena dua-duanya penuh luka batin. Sebenarnya pernikahan itu sangat indah. Kalau mereka yang menikah itu diberkati, beres dulu luka batinnya. Maka saya bilang sama jemaat yang saya gembalakan, kalau masih merajuknya dirimu, kalau masih sikit-sikit sakit hati tersinggung, jangan pacaran lah. Karena pasti kau akan lebih sakit hati menikah. Karena itu di dunia real, dunia nyata yang lebih berat dibandingkan pacaran. Kalau pacaran aja yang indah-indah aja kau sakit hati, tersinggung karena nggak di WA, karena nggak dibalas WA-mu, karena tidak diperhatikan lebih banyak. Bereskan dululah luka batinmu, bereskan dulu hatimu. Alkitab bilang gini, apa yang keluar dari mulut keluar dari hati. Kalau hatimu sini banyak luka, engkau akan melukai. Kalau hatimu sini banyak kecewa, engkau akan mengecewakan. Kalau hatimu sini banyak sakit, engkau akan menyakiti. Kalau hatimu sembuh, maka mulutmu akan sembuh, kata-katamu akan sembuh, perkataanmu akan sembuh. Saya ajak pada hari ini, ayo sembuhkan hatimu dengan menerima kasih karunia Tuhan. Saya pun dari keluarga, bapak saya dari keluarga besar angkatan darat, mama saya dari kepolisian wanita. Kami juga tinggal dulu di asrama polisi. Kami tidak mudah dididik dengan kadang main pukul, main fisik. Pada prinsipnya bapak mama kami baik. Tapi kalau sudah emosi tidak terkendali ya pukulan yang terjadi. Ingat, pukulan tidak mengubah, menakuti betul. Mendidik dengan tegas boleh. Didik tegas berulang-ulang, kata kitab Ulangan 6 ayat 6-7. Berulang-ulang dinasehati, berulang-ulang diingatkan. Saudara, luka itu ada pada saya. Sehingga ketika aku menikah juga, padahal saya sudah hamba Tuhan, sudah melayani, saya pikir luka itu sudah sembuh. Rupanya di memori saya masih ada luka. Sehingga ketika ada pemicu, istri saya marah, saya balas juga dengan marah. Dan orang yang luka batin itu, Ibrani 12 ayat 15, orang yang masih punya kepahitan, akar pahit, akan jatuh dalam kecemaran. Sehingga jangan heran banyak istri yang selingkuh, suami yang selingkuh, kenapa? Mereka punya akar pahit. Akar pahit itu apa? Kecewa yang berlarut-larut, kecewa yang tidak disiapkan, kecewa, kepahitan, tertolak. Maka mengakar terus sehingga mereka akan mudah ditunggangi iblis dan mudah jatuh dengan perzinahan, perselingkuhan. Sudah tidak asing lagi kita dengar kata perselingkuhan zaman sekarang. Bahkan sudah seperti ngetren di pernikahan muda, sikit-sikit berselingkuh. HP-nya udah pakai password. HP-nya sudah gak boleh dibaca pasangan. Kasihan. Kalau sudah HP gak bisa dibaca pasangan, jelas kemungkinan besar di situ ada dosa. Salah satu dosa perzinahan. Saudara yang saya kasihi, bagi engkau yang menyaksikan ini, saya bisa merasakan hatimu menjerit. Apa yang kulakukan Tuhan buat pemulihan pernikahanku, pemulihan anak-anakku. Saya hanya sampaikan, ada kasih karunia Tuhan yang cukup. Yang lalu biarlah berlalu, yang baru diberikan Tuhan. Sembari engkau mendengarkan firman ini, terimalah kasih karunia Tuhan. Hatimu disembuhkan Tuhan. Hatimu dioperasi Tuhan. Hatimu dibebaskan dari luka-luka batin. Ayo Bapak, ayo Ibu, mengampuni. Dengan mengampuni hatimu akan bersih dengan kepahitan. Ampuni masa lalumu. Ampuni keluargamu, papa mamamu. Ampuni siapapun yang lalu menyakitimu. Dengan engkau mengampuni suamimu, mengampuni istrimu, mengampuni anak-anakmu. Anak-anak, mungkin engkau mendengar ini, ampuni papa mamamu. Papa mamamu juga tidak sempurna. Saya pun tidak keluarga sempurna. Semua kita sedang berjuang membangun keluarga harmonis, membangun keluarga rukun damai. Makanya saya
selalu mengingat kalian. Karena aku tahu beberapa di antara Bapak Ibu tidak ada mentor, tidak ada penuntun, tidak ada yang mengarahkan. Saya pendeta, hamba Tuhan, saya sudah merasakan hancurnya hubungan suami istri, pernah. Merasakan hancurnya mendidik anak, pernah. Merasakan keputusasaan. Ada saja perasaan putus asa. Tapi saya bersyukur ada kasih karunia Tuhan turun kepada saya. Saya terus belajar, saya mendekatkan diri kepada Tuhan. Saya membaca firman Tuhan, saya membaca buku, saya ikut seminar. Bahkan saya sekolah teologi, pastoral, konseling keluarga. Saya kuliah itu 2,5 tahun loh Bapak Ibu. Saya belajar. Baru aku sadari. Tuhan bilang di hati saya kesimpulannya. Dimulai dari perubahan di hatimu. Kalau engkau berubah, engkau akan melihat istrimu akan berubah. Kalau engkau berubah, anak-anakmu akan berubah. Jadi saya Bapak, Ibu, saya nggak pernah menuntut orang lain berubah. Itulah hamba Tuhan yang satu ini. Saya tidak menuntut jemaatku berubah. Jemaat Tuhan bukan jemaat saya. Saya tidak menuntut istri anak-anakku berubah. Karena Tuhan tidak pernah suruh di Alkitab. Alkitab tidak pernah menyuruh kita menuntut pasangan berubah. Alkitab menyuruh kita berubah dimulai dari dirimu sendiri. Maka saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan ubahlah saya. Supaya lewat perubahan saya, istriku, anak-anakku, keluarga besarku, keluarga jemaat. Banyak orang yang bisa diubahkan. Di mana aku bekerja, mereka mendapat perubahan lewat perubahan saya. Maka saya tidak mau bertengkar. Saya nggak sempurna Bapak Ibu. Cuma saya punya prinsip nggak mau bertengkar. Saya tidak mau adu mulut. Saya hanya mau menyampaikan kebenaran. Saya mau menyampaikan firman Allah. Mereka terima, puji Tuhan. Mereka tidak terima, ya aku doakan. Satu waktu mereka akan terima. Saya mendidik istri saya, anak-anak saya pun bukan langsung berubah. Tapi dengan saya berubah, perubahan saya membawa perubahan kepada keluarga. Apa yang tidak bisa saya ubah, saya katakan kepada Tuhan, mampukanlah aku menerima apa yang tidak bisa kuubah. Mampukanlah aku Tuhan mengubah apa yang tidak bisa. Apa yang bisa. Mampukanlah aku Tuhan mengubah apa yang bisa kuubah. Mampukanlah aku Tuhan menerima apa yang tidak bisa kuubah. Istriku mana bisa kuubah. Anak-anakku mana bisa kuubah. Orang lain mana bisa kuubah. Masa laluku mana bisa kuubah. Siapa yang bisa masa lalu bisa diubah. Cuaca ekstrim, COVID yang terjadi bisa kita ubah. Kita terbatas. Yang bisa kita ubah itu adalah diri sendiri. Bapak, Ibu, saya rindu Roh Kudus menjamah engkau. Kalau Bapak Ibu pulih, hubunganmu akan pulih. Bapak Ibu pulih, anak-anakmu pulih. Sehingga keluargamu akan menjadi sorga. Kita sampai di minggu depan. Sembari Bapak Ibu menyampaikan topi-topi doa. Di mana lokasi saudara, kami grup tim Menara Doa akan mendoakan Bapak Ibu. Kami percaya kuasa doa sangat besar kuasanya. Semangat ya Bapak Ibu, jangan putus asa ya. Keluarga-keluargaku yang sudah konseling ke saya di 0811, mana tahu yang mau ada konseling, hubungi WA 0811 63 7347. Saya ulangi 0811 63 7347. Itu WA pribadi saya. Semampu saya balas, semampu saya akan saya ajak konseling melalui handphone. Saya berdoa Bapak Ibu mengalami sorga dalam keluarga. Jangan putus asa, masih ada cara Tuhan. Sembari saudara mengetikkan, kami akan membawa penyembahan. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Sentuh hatiku, ubah hidupku, menjadi yang baru, bagai emas yang murni, kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu
memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku, mencari yang baru, bagai emas yang murni, Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, jemaat-jemaat-Mu yang sudah memasukkan topi-topi doa mereka, khususnya mereka yang sedang mengalami hubungan yang tidak baik suami dan istri. Hamba-Mu berdoa ada mujizat Tuhan, ada urapan Tuhan, ada kuasa Tuhan membangun kembali hubungan yang terputus, hubungan yang retak, hubungan yang tidak harmonis. Dalam nama Tuhan Yesus, terjadilah pemulihan hubungan, terjadilah pemulihan hubungan. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang melawat setiap pasutri-pasutri, Engkau melawat bapak dan ibu dimanapun mereka berada. Mereka mengalami urapan Tuhan, mereka mengalami lawatan Tuhan, jamahan Tuhan ada pada mereka. Terima kasih Bapa, kami serahkan dalam tangan-Mu hidup kami Bapa. Kami serahkan juga dalam tangan-Mu Tuhan, anak-anak mungkin yang terluka, anak-anak yang kecewa dengan orang tuanya, dengan papa dan mamanya. Mereka dibesarkan dengan begitu tidak adil, dibanding-bandingkan sejak masa kecil. Mereka dibesarkan dengan perlakuan yang kasar, memukul, membuli dengan kata-kata, mengatakan bodoh, jelek, anak yang tidak tahu untung. Mungkin mereka termemori kata-kata mereka pada masa lalu mereka, pada masa kecil mereka. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus, pulihlah anak-anak yang terluka, pulihlah anak-anak yang kecewa, pulihlah anak-anak yang terhilang hubungannya, anak-anak yang mengalami gangguan mental, sakit mental, tertekan batin. Hamba-Mu berdoa, pulih mereka dalam Tuhan Yesus. Ada kasih karunia memulihkan anak-anak, ada kasih karunia. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan, buat pemulihan dengan keluarga besar, keluarga mertua, ipar-ipar mereka. Terjadilah pemulihan. Tuhan menjamah sehingga hubungan yang indah antar keluarga terjadi. Hamba-Mu berdoa khusus kepada mereka yang sakit, mereka yang menyaksikan tayangan ini. Mungkin di rumah sakit, mungkin mereka ada di rumah, dimanapun. Apapun obat yang mereka telah makan, dan obat yang akan mereka makan, dari dokter, dari medis. Hamba-Mu berdoa, dalam Tuhan Yesus urapilah. Menjadi kesembuhan bagi mereka, menjadi kesehatan bagi mereka. Mujizat masih ada, kesembuhan terjadi bagi mereka. Dalam Tuhan Yesus, dalam Tuhan Yesus, pegang obatnya Bapak Ibu. Ketika engkau memegang obat itu, hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus, obat itu menjadi kesembuhan bagimu. Minuman makanan yang kau makan dan kau minum menjadi kesembuhan bagimu. Tuhan Yesus yang menyembuhkanmu. Semangat. Mungkin engkau sakit dalam saraf terjepit, mungkin ada cancer, sakit di ginjal, pernapasan.
Mungkin engkau rematik, sakit di bagian kepala. Apapun sakit yang kau rasakan saat ini, ada Tuhan Yesus yang lebih besar. Ada bilur-bilur Yesus yang sanggup menyembuhkan engkau. Semangat dan selalu berkata, aku sehat, aku sembuh. Oleh bilur-bilur Yesus aku sehat. Jaga pola makanmu, jaga pola istirahat dan pikiran dan berolahraga. Tuhan memberkati usahamu. Tuhan memberkati usahamu. Berjuang untuk sehat. Dan sumber kesehatanmu dari Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan bagi mereka yang sedang berjuang masalah keuangan, pekerjaan, usaha mereka. Dan beberapa di antara mereka sedang berjuang menjual rumah, aset tanah. Hamba-Mu berdoa. Mampukanlah mereka Tuhan mengelola keuangan yang baik. Mampukanlah mereka juga Tuhan mengelola usaha dengan baik. Mampukan mereka Tuhan untuk melakukan bagian mereka sebagai jemaat. Memberikan persepuluhan ke rumah Tuhan. Di mana mereka berada, di mana mereka beribadah. Tuhan berkati mereka. Kami serahkan mereka dalam tangan. Kiranya kasih karunia memberkati mereka. Usaha mereka dipulihkan, pekerjaan mereka dipulihkan, keuangan mereka dipulihkan. Mereka yang sedang berjuang menjual rumah, hamba-Mu berdoa, Tuhan memberikan mereka. Mendapatkan orang yang tepat untuk membeli tanah atau rumah mereka. Tuhan kami serahkan dalam tangan kehidupan semua keluarga sosial media, keluarga di YouTube, keluarga di Facebook. Hamba-Mu berdoa, kasih karunia Tuhan menyertai kalian. Tetap kuat, tetap semangat. Apapun topi-topi doa yang belum hamba-Mu sebutkan, ada Tuhan yang mendengarkan. Ada Tuhan yang menjawab doa-doa. Doa orang benar sangat besar kuasanya. 2-3 orang sehati meminta apapun, Tuhan mengabulkannya. Terimalah mujizat, terimalah kuasa Tuhan, terimalah berkat Tuhan, pertolongan Tuhan yang sempurna. Terpujilah Engkau Tuhan, berkatilah tayangan Menara Doa Pagi bersama Suheri Gultom dengan tim yang ada. Biarlah kiranya ini jadi berkat kepada banyak orang. Dan biarkan juga yang menontonnya bisa membagikannya, men-share-nya kepada sebanyak orang. Supaya mereka mendapat berkat. Dalam Tuhan Yesus, mereka juga diberkati yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi. Kita sudah berakhir. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Kami selalu ada di hari Rabu dan hari Sabtu jam 6.30 di YouTube. Dan hari Selasa Jumat di Facebook secara live streaming. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tetap kuat dan percaya masih ada Tuhan. Masih ada cara Tuhan. Jangan putus asa. Tuhan punya cara memulihkan pernikahanmu, memulihkan hubunganmu, memulihkan anak-anakmu, menolong usahamu, kesehatanmu, dan topi-topi doamu. Percayalah, masih ada Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di waktu yang akan datang. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Kami akan angkat pujian bersama-sama. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku.
janjimu terang bagi jalan-jalanku, kebenaranmu menuntunku setiap hari. Ku menantikanmu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang Tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. sebab firman-Mu Teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. ku kan aman Aman dalam-Mu Tuhan. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai ketemu di waktu yang akan datang.